Nah, Latar belakang COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Pandemi COVID-19 akan memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis atau mengalami penurunan drastis. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor atau termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor. Pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerjaan harian. Rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat? Yang kedua, apa penyebab penurunan pendapatan masyarakat di masa pandemi COVID-19? Tujuh penelitian yang pertama untuk mengetahui dampak dari pandemi terhadap pendapatan masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab penurunan pendapatan masyarakat di masa pandemi. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini menggunakan metode penelitian yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Penelitian ini ditujukan dalam memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bidang. Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Pada penelitian ini difokuskan membahas penyebab dan memecahkan suatu masalah. Lokasi penelitian. Lokasi pertama untuk penelitian ini ialah di kediaman masing-masing peneliti dan narasumber. Karena adanya pandemi dan peneliti sedang berada dalam lokasi yang berbeda-beda, maka kami menggunakan aplikasi Google Meet untuk mewawancarai narasumber pertama pada Jumat 12 November 2021. Lokasi kedua yakni di tempat penelitian langsung masing-masing peneliti. Informan penelitian. Kami memiliki 4 informan penelitian yang berbeda jenis pekerjaan. Pertama yaitu Pak Karlem Bukit yang memiliki kesibukan sebagai petani. Yang kedua yaitu Pak Iwan Tarigan yang bekerja sebagai ojek online. Yang ketiga yaitu Pak Sutris yang bekerja sebagai pedagang. Dan yang keempat yaitu Ibu Yeniwati Ziliwu sebagai pedagang sembako. Kami mengambil informan yang berbeda supaya mendapatkan banyak informasi tentang dampak pandemi terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data kami dan metode pengumpulannya. Metode pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat virtual melalui aplikasi Google Meet. Dari wawancara tersebut, selain kami fokus pada pertanyaan yang akan melengkapi hasil-hasil dari rumusan masalah kami juga berdiskusi dengan informan tentang hal-hal yang masih berhubungan dengan dampak pandemi terhadap tingkat penurunan pendapatan. Adapun dampak dari masalah COVID-19 terhadap pendapatan pedagang sembako di Gunung Stoli. Dampak roda perekonomian yang terjadi di kalangan pedagang pasar
akibat pandemi COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia sejak 2020 lalu, hingga kini belum ada solusi tepat dan aman. Selain masyarakat yang memang tidak merasa aman ketika berbelanja di pasar, ada juga pasar tradisional yang merupakan pasar ditutup pemerintah untuk menjaga keamanan. Banyak sekali permasalahan yang timbul akibat adanya pandemi atau wabah COVID-19 ini. Semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Semua orang merasakan dampak adanya COVID, terutama para pedagang kecil. Salah satunya yang paling merasakan dampak COVID-19 ini adalah Ibu Yeniwati Siliwu, yaitu pedagang di kota Gunung Stoli. Ibu Yeniwati Siliwu mengatakan bahwa kalau sebelum pandemi itu, ia membeli harganya masih normal, seperti biasanya. Nah, selama pandemi, harganya mulai melonjak naik, ucapnya. Ia juga merasa cukup tertekan terhadap efek pandemi ini, karena ia harus merogoh kocek lebih dalam agar dapat membeli barang yang akan ia jual. Beliau mengatakan juga kalau sebelum pandemi itu pendapatannya lumayan untuk bisa menghidupi keluarganya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dari masalah COVID-19 terhadap pendapatan pedagang sembako di Gunung Sitoli. Nah, selama pandemi COVID-19 berlangsung, Ibu Yeniwati Siliwu mengatakan bahwa pastinya ada kekurangan pendapatan atau omset. Nah, soalnya harga barang-barang pastinya akan semua naik. Nah, dan belum lagi para pembeli ini yang biasa menjadi langganan Ibu ini di sini jadi jarang membeli dikarenakan adanya pandemi COVID-19 di mana mereka menjadi takut keluar rumah. Nah, Ibu Yeniwati Siliwu juga berharap supaya pemerintah dapat mencari alternatif atau solusi yang lebih bijaksana untuk menangani keluhan masyarakat terhadap pendapatan pada masa COVID-19 seperti saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendapatan petani di Desa Minas. Nah, di sini ada Bapak Karlem Bukit, salah seorang petani di Desa Minas yang ikut terdampak juga terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sehari-hari Bapak Karlem bekerja sebagai seorang petani kacang panjang, cabai, pepaya, dan juga beberapa jenis sayuran lainnya. Beliau mengatakan bahwa ia memasarkan hasil taninya kepada para agen, tetapi akibat dari pandemi COVID-19, Bapak ini mengalami kesulitan dalam menjual hasil taninya. Beliau mengatakan bahwa semenjak pandemi sudah jarang ada agen yang turun langsung ke kebun mereka untuk membeli hasil dari kebun ini. Tetapi beliau tidak menyerah, ia juga menjual hasil kebunnya kepada orang yang membeli atau beliau langsung menjual sendiri ke desa sebelah. Nah, beliau mengatakan bahwa dampak pandemi ini bagi beliau dan bagi petani lainnya susah untuk memasarkan hasil kebunnya karena pasar dari kebunnya juga lumayan jauh dan agen sudah jarang datang ke kebun Bapak ini untuk menawar hasil kebunnya. Nah, kalau sebelum pandemi beliau mengatakan jauh lebih enak karena banyak agen-agen yang datang dari luaran menawar hasil ladang dari mereka dengan harga yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Nah, untuk mengalami masalah-masalah yang terjadi selama ini dan untuk menyeimbangi pendapatan juga, beliau mengatakan bahwasanya biasanya mereka berjualan eceran di kampung-kampung sebelah menggunakan alung-alung agar hasil kebun mereka terjual habis. Karena jika tidak dipanen dan tidak dijual secara langsung, hasil panennya akan mengalami kerugian yang besar karena akan mengakibatkan kebusukan. Sebagian lagi akan diolah oleh istri bapak ini, misalkan membuat es pepaya yang nantinya akan dititip di warung-warung terdekat dan juga biasanya bapak ini membawa untuk dijual bersamaan dengan sayur ke kampung sebelah. Nah, materi selanjutnya yaitu dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penjualan makanan di Desa Pasar Melintang. Bapak Sutri sudah berjualan berbagai makanan seperti bakso, mie ayam, dan ifumi sejak tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa
pendapatannya selama pandemi ini berkurang karena kebanyakan pembeli jualan beliau yaitu anak sekolahan. Yang kita tahu bahwa anak sekolahan sekarang belajar dari rumah dan tidak belajar tatap muka. Biasanya setiap pulang sekolah mereka pasti membeli makanan di sini. Karena selain makanannya enak, harga makanan yang saya jual juga terjangkau bagi mereka. Dan juga yang saya jual bukan bahan pokok untuk makanan, sehingga makanan yang saya jual tidak terlalu dibutuhkan warga sekitar dan sangat berdampak bagi pendapatan saya. Bapak Sutris juga berpendapat bahwa penyebab penurunan pendapatan dari warung makanannya yaitu adanya virus COVID-19 yang sangat tinggi di daerah Bapak tersebut. Dan masyarakat juga berjaga-jaga dan memilih untuk makan di rumah daripada membeli makanan yang di luar, yang bertujuan untuk menghindari penularan COVID-19. Selain itu, adanya aplikasi yang digunakan untuk membeli makanan dengan mudah dan efisien, contohnya Gojek dan Grab. Dan untuk mengatasi penurunan pendapatannya, beliau melakukan berbagai upaya, seperti menjaga rasa makanan, menaati protokol kesehatan, dan tidak menaikkan harga jual makanannya. Materi yang selanjutnya saya akan membahas dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendapatan ojek online. Narasumber kami yaitu Bapak Iwan yang berumur 45 tahun. Beliau bekerja sebagai ojol sejak 2018. Beliau juga salah satu seorang yang terkena dampak pandemi. Beliau mengatakan dalam wawancaranya, dampak yang ia rasakan dari pandemi ini, ada banyak dampak yang Bapak alami di masa pandemi ini. Penurunan pendapatan yang sangat drastis, pihak perusahaan yang tidak memberikan tambahan pendapatan. Nah, setelah berbagai masalah tersebut, Bapak bahkan pernah berpikir untuk resign. Namun mengingat masa sekarang susah mendapatkan pekerjaan, saya tetap menjadi ojol. Beliau mengatakan bahwa pendapatannya biasanya 140.000, tetapi semenjak corona ini paling dapat 70.000. Itu pun masih kotor. Kira-kira penurunan pendapatan Bapak ini semenjak COVID yaitu 50%. Beliau juga mengatakan kalau pendapatannya itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya. Untuk kontrakan saja tiap bulan harus keluar 500.000. Belum ditambahi listrik dan berbagai keperluan anak lainnya untuk kebutuhan rumah tangga. Beliau berharap agar pandemi ini bisa segera selesai sehingga semuanya berjalan normal lagi, terkhususnya para keluarga yang berusaha menafkahi anak-anaknya. Nah, dari pemaparan materi saya dan teman-teman saya, kami dapat menarik kesimpulan yaitu berdasarkan penelitian yang kami lakukan di beberapa wilayah, kami menyimpulkan bahwa dampak COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia, terutama menyebabkan penurunan pendapatan dan juga tingkat perekonomian masyarakat yang mengalami kerugian pada sektor perdagangan serta pertanian. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton.